Kita sudah sampai, kita sudah di surat Ar-Ra'd ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa inna ma'alaikal balaghu wa 'alainal hisabu. Ayat sebelumnya disebutkan tentang orang-orang yang ada di sekitar baginda Nabi waktu itu. Ada yang dari ahli kitab yang bergembira di saat mendapatkan atau mendengar kabar datangnya baginda Nabi. Kegembiraan yang sesungguhnya menerima mereka, memeluk Islam. Akan tapi ada di antara mereka yang mengingkari, padahal mereka mempercayai tapi membangkang. Tidak mau mengikuti karena kesombongan mereka. Dan juga orang-orang kafir Quraisy yang ada pada zaman baginda Nabi yang selalu yang memusuhi di awal-awal perjuangan baginda Nabi SAW. Hal yang demikian itu tentu jadi bahan pikiran bagi seorang juru dakwah. Kecintaan baginda Nabi kepada umat di saat melihat orang kok belum sadar akan gelisah dan sedih. Yang membangkang, menyakiti Nabi, bagaimana baginda Nabi diusir dari kota Mekah, kampung halamannya sendiri. Dikucilkan hingga Nabi harus pergi ke Taif pun, di sana pun tidak disambut dengan baik. Ada kegundahan. Kegundahan Nabi adalah kasih sayang beliau kepada umat. Tidak rela jika ada di antara mereka yang terjerumus dan tersesat. Beliau memperbanyak panjatan-panjatan doa dengan harapan mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sudah merupakan keputusan dari Allah bahwa ada di antara mereka adalah hamba yang harus dihukum di neraka. Abu Lahab, ada Abu Jahal, dan seterusnya. Ada yang mendapatkan hidayah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan yang lainnya. Dan di antara yang membangkang itu ada yang ditampakkan hukumannya waktu di dunia. Kekalahan waktu di perang Badar dan yang lainnya. Ada yang nanti akan di dunia tidak ditampakkan tapi nanti ada hukumannya di akhirat. Maka disebutkan di sini. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Ini diberitahukan kepada baginda Nabi yang sebagian menerima Nabi, sebagian memusuhi. Dan yang memusuhi wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Ada dua kemungkinan buah perjuanganmu. Jadi ini berlaku juga untuk umat Nabi. Perjuangan seorang pejuang dimulai dari baginda Nabi, imamnya para pejuang, imamnya juru dakwah. Maka ada dua kemungkinan. Hasilnya ditampakkan oleh Allah saat masih hidup, dan sebagian lagi hasilnya tidak ditampakkan, tapi akan dilihat oleh orang yang datang setelahnya. Begitu juga hukuman yang Allah berikan kepada musuh-musuh Allah, ada yang ditampakkan di saat Nabi hidup. Ini nuriyannaka, aku tampakkan kepadamu. Ba'dal ladzi na'iduhum, apa yang telah aku janjikan kehancuran untuk mereka dan kemenangan untukmu. Yang dijanjikan Allah kehancuran untuk mereka, maka kehancuran ditampakkan di mata baginda Nabi. Bagaimana kisah perang Badar. Dan juga kemenangan yang Allah berikan kepada baginda Nabi. Atau Nabi Allah wafatkan, tapi tidak melihat hasilnya waktu baginda Nabi hidup di dunia. Tapi akan terlihat setelah itu berkembang Islam. Dan yang harus kau ketahui wahai Muhammad ini, fa inna ma'alaikal balagh wa 'alainal hisabu. Tugasmu menyampaikan.
Tugasmu adalah menyampaikan. Kesuksesan dari Allah. Perhitungannya nanti. Kesuksesan dari Allah. Hukuman kepada yang membangkang pun dari Allah. Sudah, tugasmu menyampaikan. Dan ini berlaku kepada siapapun penerus baginda Nabi SAW. Maka di dalam kita berdakwah, kadang perjuangan dakwah itu ditampakkan hasilnya oleh Allah di saat kita hidup. Akan tapi dengan niat yang baik, niat yang benar, ketulusan, kesungguhan, nanti ada yang tidak kita lihat waktu kita hidup, akan tapi akan terwujud setelah kita meninggal lebih besar lagi. Waktu zaman baginda Nabi berapa ratus ribu umat Islam. Tapi setelah Sayyidina Abu Bakar dan Umar menjadi jutaan. Wilayahnya pun waktu baginda Nabi terbatas sekali. Setelah itu berkembang, melebar semakin luas. Ada yang ditampakkan pada baginda Nabi waktu hidup. Dan ada yang ditunda tapi ditampakkan kepada orang yang datang setelah baginda Nabi SAW. Nah begitu juga sunnatul dakwah dalam berdakwah itu. Maka kepada siapapun yang masuk dalam wilayah dakwah perjuangan, jangan hanya menanti kemenangan yang ditampakkan di mata kita saat kita hidup. Akan tapi yang harus kita besarkan adalah harapan bahwa kemenangan bukan saja yang terlihat, tapi setelah kita meninggal pun ada kejayaan-kejayaan yang terus ada kesinambungan. Dan bagi kita adalah menanam. Balagh menyampaikan. Dan ini berlaku dalam banyak hal ya, bukan urusan dakwah. Urusan kehidupan pun juga demikian. Ternyata dalam hidup kita itu ya seperti itu. Kalau kita bercocok tanam, ini ada macam-macam buah atau sesuatu tanaman yang kita tanam. Ada tanaman yang kita petik dari jerih payah kita. Jadi kita menanam lalu tumbuh dengan cepat lalu kita petik. Beras, jagung dan seterusnya, singkong dan sebagainya. Kita yang menanam dan kita yang memetiknya. Akan tetapi kita pun juga memetik buah sesuatu yang kita tidak pernah menanamnya. Pohon mangga yang ada di kebun pesantren mana Pancalang itu adalah berapa puluh tahun bahkan ratusan tahun. Kita petik buah mangganya, bukan kita yang menanam. Bahkan ayah kita pun juga tidak. Yang menanam orang lain kita yang memetik. Maka di dalam diri kita pun juga harus ada semangat dong menanam tapi tidak berharap untuk memetiknya. Sudah kakek-kakek umur 70 tahun menanam pohon mangga. Untuk siapa ini? Kalau dia berharap memetik mungkin masih lama, mungkin tidak menemui, tapi dia punya harapan bahasanya akan dipetik oleh anak cucunya. Dalam urusan dunia tampak sekali. Dalam dakwah pun juga demikian. Makanya kita tidak boleh lupa dengan orang yang telah berjasa untuk kita. Dan juga kita tidak boleh lupa untuk mempersiapkan sesuatu untuk orang yang datang setelah kita. Dalam segala hal, khususnya di dalam urusan kebaikan. Sehingga nanti akan ada mata rantai. Sehingga kalau ada mata rantai itu, lihat kabar gembira kita sebutkan pada beberapa ayat yang lalu, kita akan dengan mata rantai ini kita akan dipertemukan kembali. Orang yang beriman, cucu anak cucu yang mengikuti dalam iman kepada mbahnya, kakek moyang yang beriman, maka disertakan nanti. Biarpun kualitas ibadahnya kurang. Maka dari itu berpegang kepada mata rantai ini penting. Nah, mata rantai dakwah, tadi kan kita sebut mata rantai pangan ya. Mata rantai pangan sangat terlihat, tapi mata rantai dakwah harus. Artinya kita bisa menikmati asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini kalau kita rentet ke atas itu adalah di ujungnya sana adalah dengan darah baginda Nabi Muhammad dilempari di Taif. Sekarang serta-merta kita terima dari ibunda kita mendengar suara azan di saat kita terlahir. Kita mulai bisa bertutur kata pun ternyata sudah ditalkin dengan sholawatan, la ilaha illallah dan sebagainya. Mudah, tapi ini kita lihat kalau ke atas, maka sesungguhnya akan melewati perjuangan-perjuangan yang dahsyat.
Sebelum jauh-jauh mungkin pada di era nenek kakek moyang kita, bagaimana mereka mendapatkan asyhadu alla ilaha illallah. Bagaimana kisah ibunda kita yang mungkin tidak terlalu jauh, ingin mendapatkan pengajian, majlis, ingin mendapatkan ilmu harus pergi ke tempat yang jauh. Dengan berjalan kaki, katanya 2 jam, 3 jam baru sampai tempatnya. Berangkat pagi, pulang malam. Hanya bisa duduk 2 jam di majlis. Untuk mendapatkan asyhadu alla ilaha illallah, untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan agama lalu diberikan kepada kita. Ke atas sudah jelas kita alhamdulillah menjadi ahli la ilaha illallah. Tinggal sekarang kita harus menapakkan, menanam, menyiapkan untuk generasi setelah kita. Generasi setelah kita, dan itulah dakwah. Sehingga di dalam berdakwah kita jangan berpikir kita akan melihat hasilnya. Tidak, kita persiapkan yang matang, benih yang bagus, tanaman yang hebat, ibaratnya begitu. Yang hebat, yang mereka akan tumbuh subur. Maka program dakwah yang besar. Program perjuangan yang besar. Menjadi menerus Nabi yang serius, yang menuntut ilmu yang serius. Yang punya kekayaan dengan yuk kita bergabung bersama-sama. Maka di sini kita menanam membuat satu proyek raksasa, kita meninggal akan berkembang nanti di bawahnya. Akan terjalin mata rantai kemuliaan sehingga kita menyambung menjadi satu, nggak akan terpisahkan. Selamat semua di surga, ngeriung di surga bersama. Akhirnya diam-diam kita yang di akhir zaman ternyata di atas sana baginda Nabi SAW, ada sahabat-sahabat mulia, ada para pejuang-pejuang, para pahlawan-pahlawan, masya Allah. Tak taunya kita nengok ke bawah ada cucu-cucu kita. Makanya sangat aneh jika hari ini kita mendapatkan keimanan dari ayahanda kita, ibunda kita, atau dari guru kita. Ternyata kita lupakan anak-anak kita, tidak kita persiapkan. Tidak tahu sekolahnya di mana, belajar apa, ngaji dengan siapa, urusan dengan agama bagaimana, akan terputus. Dan penyesalan yang luar biasa saat itu. Baik, jadi tugas kita adalah mempersiapkan. Kita menyambut apa yang sudah kita dapat dari pendahulu kita. Ini loh agama yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Lalu bagaimana terus agama ini kita jaga, lalu bisa kita tularkan kepada anak-anak atau orang setelah kita. Maka kita mempersiapkan program-program yang akan menjadi sebab berkesinambungannya dakwah ini. Dan yang menjaga, yang menyampaikan sesungguhnya, yang menjaga sesungguhnya adalah Allah. Allah yang menjaga agama baginda Nabi sampai ratusan tahun hingga sampai kita. Allah. Nggak usah kita pergi ke Arab waktu itu, lihat. Untuk selamat kita harus pergi ke Mekah, tidak harus ikut perang Badar. Kita cukup di bangkuan ibunda kita. Suabi bubur. Dengan suasana enak, tiba-tiba kita kenal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekarang kita persiapkan yang lebih besar lagi untuk anak kita. Harus lebih kuat lagi benteng-benteng untuk menjaga iman itu. Karena apa? Serangan pun juga lebih gede. Pengaruh juga lebih besar di zaman akhir nanti. Sehingga kalau kita tidak waspada, kita akan gagal, akan terputus itu mata rantai. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan ini adalah usaha. Yang penting kita menerima yang sudah kita terima dari guru-guru mulia, orang tua, kemudian kita siapkan, kita berikan kepada anak setelah kita, dan setelah itu kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Fa inna ma'alikal balagh wa alainal hisab. Sebab tugas kita hanya membuat program semacam itu, menyampaikan kita ini. Apa yang kita dapat kita sampaikan. Yang akan menjaga yang sesungguhnya anak-anak kita adalah Allah. Menghisab nanti Allah. Maka di samping itu juga, karena wa'alainal hisabu, Allah lah yang akan menghitung semuanya, perhitungannya di hadapan Allah. Maka di dalam urusan berjuang, jangan lupa kita harus banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas seorang juru dakwah kalau ternyata hanya mengandalkan kecerdasannya, kehebatannya, kemasyhurannya, dan seterusnya. Tapi ingat, yang beri hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'alainal hisab, hitungannya kembali kepada Allah. Nah, buah perjuangan Nabi yang itu hanya ratusan ribu. Pada zaman Nabi ratusan ribu, akan tapi semakin berkembang. Sudah dijanjikan akan ada kemenangan setelah juru dakwah itu tidak ada. Karena ketulusannya kepada Allah. Setelah baginda Nabi wafat, apa yang terjadi? Berkembang Islam.
Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Apakah mereka orang-orang kafir tidak melihat? Suruh melihat di alam nyata. Baginda Nabi adalah seorang diri. Dengan wahyu. Yang diperintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin, berdakwah dengan orang yang ada di kiri kanannya. Hingga berkembang. Mana Jawa, mana Mekah. Jauh banget. Jauh banget. Tapi begitulah dakwah difirmankan Allah, alam yaro awalam yaro anna na'til ardo. Kami datang ke bumi, maksudnya apa? Dengan hidayah, dengan kebenaran yang bawa Nabi itu ke bumi. Ke bumi, nangkusuha, bumi itu jadi dikurangi. Maksudnya begini gambarannya. Bumi itu penuh dengan kekafiran. Setelah kekafiran full kafir, datang baginda Nabi dengan hidayah, maka perlahan demi perlahan bumi kafir akan diambil oleh wilayah keimanan, sehingga akan berkurang sedikit demi sedikit. Min atrafiyah, lihat. Dari Madinah. Kemudian kembali ke Mekah, Fathum Makkah. Kemudian berkembang. Di wilayah Islam yang semula tidak ada menjadi berkembang. Nangkusu. Dikurangi. Wilayah kafir yang luas dikurangi oleh Allah menjadi sedikit demi sedikit menjadi wilayah Islam. Min atrafiyah, dari samping, dari ujung-ujungnya. Berkurang, lihat. Sehingga Jazirah Arabiyah masuk Islam. Kemudian sampai ke Persia. Terus abad keempat. Bahkan yang mengatakan abad awal Hijriah, abad awal zaman sahabat Nabi sudah ada sampai ke Papua sana, ke Wak-Wak sana. Abad ketiga, abad keempat ternyata di Gresik sana ada. Ada pejuang yang masuk, ditemui kubur Nabi Fatimah binti Maimun. Kemudian juga sampai ke Sunan dan seterusnya. Berkembang. Sampai, lihat. Yang masuk ke Indonesia waktu itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dihitung jari. Menjadi jumlah yang besar di Indonesia. Nah, bumi kafir dikurangi demi dikurangi. Menjadi bumi Islam. Wallahu yahkum. Dan itu adalah merupakan keputusan Allah. Ketentuan Allah. Selagi Allah sudah berfirman bahwasanya akan ada kemenangan yang tidak disaksikan Nabi. Tapi datang setelah Nabi. Terbukti. Kalau sudah Allah berfirman, tidak ada yang bisa lagi meralat. Kalau Allah sudah memutuskan, tidak ada lagi yang naik banding keputusan dari Allah. Nggak ada, sudah diputuskan Allah. Maka kita harus yakin, siapapun berjuang di jalan Allah akan menemukan kemenangan. Jangan ragu. Kita dengan Allah akan menemukan kemenangan. Untuk menyebarkan apa? Islam yang rahmatan lil alamin, yang penuh kasih sayang, membuat perdamaian di dunia ini. Wallahu wasari'ul hisab. Allah maha cepat. Maha cepat di dalam menghitungnya. Artinya nggak ada yang luput. Kalau kita main hitung-hitungan mau menghisap orang ini salah, bagaimana kita akan lihat. Tapi Allah sari'. Tidak ada yang sulit bagi Allah mengetahui mana yang harus dihukum, mana yang harus diberi pahala, mana yang harus dijayakan, mana yang harus diruntuhkan. Bagi Allah adalah sangat singkat. Kerajaan besar di negeri ini. Zaman itu sebelum datangnya Islam. Bagaimana kisah Majapahit? Kisah Sriwijaya. Bagaimana seorang juru dakwah dari negeri Hadramaut ke Jawa Timur ternyata bisa menikah dengan putri raja. Bagaimana kisah Sunan Ampel misalnya? Kalau orang asing menikah dengan putri raja. Kalau bukan karena daya tariknya yang luar biasa. Daya tarik dari Islam yang tampak dari perilaku beliau-beliau yang akhlak mulia. Enggak ada pertumpahan darah mengislamkan manusia Indonesia yang jutaan ini. Enggak ada pertumpahan darah. Tidak ada peperangan. Itulah yang dijanjikan oleh Allah. Kemenangan. Sehingga muncullah kerajaan Islam, khilafah Islam yang pertama di Jawa. Demak, misalnya. Dengan Raden Fatahnya. Siapa Raden Fatah ya kalau orang tahu? Kan begitu. Jadi langsung yang tertarik adalah orang-orang besar. Kelas raja, kelas
anak-anak raja, putra-putra mahkota. Indahnya dalam dakwah. Hari ini kenapa dakwah kok mulai berubah? Karena kita tidak mengikuti manhaj yang indah dulu. Kita dengan caci, dengan olok, dengan kekerasan. Ini dakwah yang luar biasa. Islam tersebar di tengah-tengah gencetan dari musuh-musuh penjajah waktu itu. Bagaimana? Islam dipinggirkan. Islam dipinggirkan. Dan betul-betul dipinggirkan di masa penjajah waktu itu. Sehingga ada yang memilah-milah adalah Islam abangan. Islam kompriai. Santri minggir nanti. Tapi kejayaan Islam tetap saja percaya. Tapi pada dasarnya, pada awal-awalnya adalah Islam seperti itu bisa masuk ke tempat-tempat yang mewah. Bukan dengan kekerasan, dengan akhlak yang mulia. Mereka datang kadang berperan sebagai seorang pedagang yang jujur. Dengan kelembutan tutur kata. Sampai tiba-tiba kita nggak sadar, mbah kita sudah Islam. Ibunda kita juga muslimah. Ayahanda kita juga demikian. Datang ke kita. Inilah yang dijanjikan oleh Allah bahwasanya akan ada kemenangan nanti. Nah kita tinggal menjaga, kita menyempurnakan kita ini. Tinggal menjaga kita. Menjaga terus. Agar terus ada kesinambungan kepada anak cucu kita. Jangan ada perubahan. Waqad makara alladziina min qablihim. Adapun upaya-upaya makar perusakan dari orang-orang di luar Islam sudah ada mulai dari zaman Nabi terdahulu. Bagaimana kisah Nabi Nuh yang diganggu oleh umat Nabi Nuh sendiri yang belum beriman. Nabi Ibrahim pun juga demikian. Nabi Musa pun demikian. Nabi Isa juga demikian. Baginda Nabi pun juga demikian. Sampai hari ini pun juga ada yang semacam itu. Ada makr. Waqad makara alladziina min qablihim. Sebelum mereka itu sudah ada upaya-upaya perusakan, tipu daya, usaha upaya untuk menghancurkan kebenaran itu ada. Bahkan dimulai dari mbah kita Nabi Adam alaihissalam sudah terjadi upaya untuk menjerumuskan Nabi Adam. Bagaimana kisah iblis dengan ngirinya dan dengkinya, bencinya. Padahal Nabi Adam gak pernah ngambil haknya, dia tidak pernah memusuhi dia, akan tapi begitulah kebencian kalau sudah menguasai hati akan menjadikan makhluk sudah tidak kenal kebaikan. Iblis kenal Allah. Bahkan iblis adalah disifati sebagai makhluk yang bukan malaikat tapi begitu hebatnya di dalam ibadah sampai dia digolongkan bersama para malaikat. Bahkan sebagian riwayat mengatakan seperti pemimpinnya begitu. Padahal bukan dari golongan malaikat. Makanya karena dia bukan dari golongan malaikat, cuman dia punya kualitas seperti malaikat. Di saat disuruh wa idh qulna lil malaikati isjudu, di saat malaikat suruh sujud, iblis ada di situ. Ternyata apa? Ada kesombongan. Nah inilah. Ada dengki kepada Nabi Adam, ayahanda kita, ayah kita. Kesombongan. Aba wastakbara. Gak mau sujud. Lalu gak mau sujud terus, dia ternyata gak cukup sampai di situ. Sombong, ditanya kenapa kok gak mau sujud. Ini tidak insaf. Makanya kalau ada orang disalahkan kok nggak insaf, itu manhajnya manhaj iblisi. Tapi kalau orang bersalah itu adalah manhaj abawi, abuna Adam, ikut Nabi Adam, mbah kita. Rabbana dhalamna anfusana, ditegur langsung Rabbana dhalamna anfusana. Illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iblis enggak, ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Nah terus ini akan membuat satu generasi penerus iblis. Dan diantaranya adalah dia menarik dari bangsa, dari anak cucu Nabi Adam untuk bergabung dengannya. Makanya ada orang manusia yang akhlaknya kayak iblis, yang senang dengan perpecahan, peperangan, permusuhan. Ini akan sebuah buat makar lain. Wa qad makara alladziina min qablihim. Inilah bagundal iblis. Lahir manusia-manusia pada zaman Nabi Nuh yang seperti ini. Lahir pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya. Lahir pada zaman Nabi ada Abu Jahal, Abu Lahab. Lahir di zaman kita. Maka tidak usah, jangan pusing. Adanya yang memusuhi kita itu wajar, biasa saja. Tinggal kita terus semangat saja sampai tetes darah terakhir.
Nafas terakhir, hembusan nafas terakhir kita adalah dengan perjuangan. Dengan mengajak kepada kebaikan. Dengan Allah, dengan Rasulnya. Waqad makar ladina min qablihim. Akan tapi falillahi al-makru jami'an. Akan tapi ketahuilah bahasanya. Tipu daya, upaya penghancuran yang mereka lakukan tidak akan bisa mengalahkan apa yang sudah Allah kehendaki dan Allah rencanakan. Dengan kekuatan yang dahsyat, lihat di negeri ini bagaimana dijajah. Ternyata begitu mudah mereka harus hengkang. Waktu itu Belanda menapakkan kekuatan di negeri ini bukan sehari 2 hari. Berapa turunan? 350 tahun. Sudah menjadi negara. Harus pulang kampung. Kemenangan Allah berikan. Allah ya'lamu ma taksibu kullu nafsin. Allah Maha tahu apa yang dilakukan setiap orang. Dan Allah Maha tahu, maka dari itu tugasmu itu adalah berjuang semaksimal mungkin, berbuat baik semaksimal mungkin, mengajak orang sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah itu urusannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan selama ini. Yang itu akan menjadi sebab kesengsaraan seorang hamba atau keberuntungan seorang hamba. Kalau membangkang melawan Islam, lihat. Yang penting kita berjuang sudah. Makanya kita selalu melihat orang-orang musuh Islam mencaci Islam beberapa waktu yang lalu, mencaci baginda Nabi. Islam tidak akan berkurang sedikit pun. Saya'lamu, dan akan mengetahui al-kuffar, orang-orang kafir itu. Liman uqbaddar, apakah yang akan didapat dari akibat itu semuanya nanti di akhirat. Dia akan menemukan hukumannya nanti di akhirat. Maka dari itu, ayo kita semakin semangat dalam menyeru dakwah, mengajak kepada kebaikan. Sebesar apapun tantangan, sudah ada tempatnya masing-masing. Kalau kita berada di jalan yang Allah ridhai, tempat kita adalah surga. Dan siapapun yang berada di jalan yang Allah murkai, maka tempatnya adalah di neraka. Itu harus kita yakini. Sehingga berjuang kita itu pasti kita itu yakin. Nggak ragu-ragu. Nggak ada lagi orang berjuang, kalau memang dia sadar makna ini, nggak ada lagi orang berjuang hanya kepentingan dunia. Yang jadi masalah kadang berjuang adalah untuk tahta, untuk harta. Ini adalah salah niat ya. Dia tidak akan menemukan kemenangan sejati. Termasuk membuat, anggap saja majelis sebenarnya. Bisa saja yang diagungkan bukan Allah. Dia menggedekan majelis untuk mengagungkan dirinya. Pesantren gede-gedean pondok untuk mengagungkan dirinya. Bisa jadi. Maka diingatkan bahasanya Allah tahu apa yang dilakukan seorang hamba. Hatimu itu apa? Yang ada di hatimu. Lintasan niatmu itu mau apa? Yuk kita bedah. Orang-orang kafir nanti akan melihat apa yang akan... Mereka akan melihat buah dari apa yang mereka lakukan waktu di dunia. Dan memang orang kafir itu pengennya sih di saat dia mendustakan Islam itu itu orang pada ngikuti mereka. Sehingga mereka bermacam-macam berupaya mencoba untuk menodai Al-Quran, menfitnah Al-Quran. Menfitnah Nabi, menfitnah Islam. Maksudnya ingin memisahkan umat Nabi Muhammad dengan Islam. Itu upaya-upaya mereka. Maka kebalikannya dong, kita harus punya upaya untuk mendekatkan umat Nabi Muhammad dengan agama itu sendiri. Dan inilah yang dihadirkan di majelis ini, di tempat ini, program yang bermacam-macam untuk mendekatkan umat yang sebetulnya mereka sudah kenal Nabi Muhammad. Akan tapi di saat ada rong-rongan, ada upaya-upaya untuk menjauhkan umat dari Nabi Muhammad, tapi kita sebaliknya, yuk kita buat program sebanyak-banyaknya dengan bermacam-macam cara untuk kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, orang kafir akan selalu mengatakan, wa yaqulul ladzina kafaru, orang kafir itu maunya itu begini, mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi. Nabi Muhammad itu sehingga saat menyifati Nabi Muhammad orang cerdas. Dipikir kalau sudah menyanjung Nabi Muhammad cerdas itu akan... Nabi Muhammad tidak dipungkiri tentang kecerdasannya. Tapi kalau orang kafir yang ngomong maksudnya adalah ada. Untuk mengatakan setelah itu Al-Quran buatannya. Orang di luar Islam mencoba membuat kisah baru Nabi Muhammad tidak buta huruf misalnya.
Itu kan rekayasa dari mereka dolar Islam untuk membuat suatu mukaddimah sehingga nanti pada akhirnya mereka mudah mengatakan Nabi Muhammad adalah orang yang pandai membaca, menulis dan mengarang sebuah cerita termasuk Al-Qur'an hasilnya. Ini ada. Dan yang problem juga ini sekarang ada di akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad itu ingin dianggap sebagai seorang yang kritis, dia hebat, rupanya ngintip daripada ilmunya orientalis, orang musuh Islam. Orang musuh Islam itu membuat, kalau kita bisa, datanya apa yang diangkat oleh mereka, seolah-olah kritis tentang masalah perangan, tentang masalah poligami, tentang masalah cerai, tentang masalah perbudakan, tentang masalah Nabi Ummi, Nabi buta huruf, tentang ini adalah yang mengangkat orang kafir. Cuman ada orang Islam itu membodohi jamaahnya, umatnya, dia membaca ini semuanya seolah ditampilkan bagaimana Islam begini, seolah dia kritis. Padahal jadi bahan tertawaan bukan orang yang mengerti. Sebab itu ada pertanyaan sudah ada jawabannya. Falsafat, sok kritis tentang falsafat. Padahal sudah Imam Ghazali membahasnya, Ibnu Rusdi membahasnya, ulama-ulama filosof kita sudah membahasnya. Cuman ini adalah pelajar mahasiswa falsafat ini baru semester 3 ini sudah seolah-olah sudah membodohi para santri dalam dunia falsafat begini-begini. Santrinya memang santri ngantuk, jarang belajar, nggak kagum. Wah, hebat bener ini orang kritis. Padahal apa? Itu bukan kritis. Dia menjiplak pertanyaan dari musuh Allah dihadirkan. Padahal di situ sudah ada jawabannya. Cuma jawabannya disembunyikan hanya untuk mengkelabui, baru bilang dia adalah seorang kritis. Seorang yang kritis. Ini ada. Ulama-ulama kita sudah menulis. Kita ada Dr. Muhammad Samit Rahmatul Buti juga menulis satu buku tentang bagaimana tentang orang-orang kafir luar Islam itu selalu mencari celah yang tidak pernah ada, dibuat, dipalsukan. Seperti kemarin Anda bertanya, memotong ayat Al-Quran. Al-Quran sepotong-sepotong dihadirkan untuk memfitnah Islam. Misalnya Islam menyuruh perang saja. Mana ada itu semuanya? Karena dia tidak baca Al-Quran semuanya. Ini musibahnya, problemnya adalah ada sebagian kadang dari umat Nabi Muhammad, dia ingin dianggap lebih hebat dari yang lainnya, niatnya itu. Lalu dia mencoba mengkritisi di dalam Islam. Itu semua padahal bukan kritis dari otaknya dia, bukan, sudah ada. Sudah ada, dijawab oleh ulama kita pada masa dahulu. Makanya biasanya mahasiswa-mahasiswa sekarang ini yang kurang dasar agamanya kuat itu lebih cenderung senang kepada kritiknya itu. Padahal kritik itu dihadirkan oleh para ulama adalah untuk diketahui jawabannya. Cuman ini santri, ini mahasiswa yang memang tidak tulus, tidak jujur, diambil kritiknya, jawabannya disembunyikan. Seolah-olah ini dari dia kritiknya ini. Ini disyaratkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, Imam Ghazali mengatakan, belajar ilmu akidah itu lebih tepat adalah sudahlah beri pemahaman tentang akidah yang gampang, diajak berzikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Jangan diajarkan kepada mereka dialog falsafah yang rumet. Jangan mereka diberi subuhat, kata Imam Ghazali. Subuhatnya adalah istiskal, problem akidah. Jangan diberi itu. Kenapa? Kata Imam Ghazali, khawatir orang yang pemahamannya rendah, hafal permasalahannya, tidak hafal jawabannya, sehingga kemana-mana membawa permasalahannya. Ya ini yang dihadirkan oleh orang akhir zaman. Dia menghadirkan kritiknya, jawabannya nggak disebutkan, disembunyikan. Bohong, khianat, fitnah. Imam Ghazali sedang isyaratkan itu. Imam Ghazali sedang isyaratkan ada. Jadi dia menghadirkan falsafat, kan ada subhat dalam akidah. Syubhat itu adalah di situ ada tuduhan dari orang luar Islam begini, sudah dijawab sebetulnya. Dan hal yang demikian tidak semuanya harus dihadirkan kepada orang awam. Dalam bentuk ada subhat begini, jawabannya begini. Ada permasalahan begini, jawab begini. Kadang nggak boleh. Kenapa? Karena orang awam tidak semua punya pemahaman yang benar. Kadang mendengar permasalahannya, setelah itu tidur. Nyangkut di otaknya permasalahannya, sampai mati ke bawah permasalahannya. Akhirnya mengatakan Islam nggak benar. Nah inilah ada orang akhir zaman semacam ini yang mencoba menghadirkan permasalahan, padahal dia sendiri ngintip. Tapi dikatakan dia paling kritis, dia paling hebat. Yang mengagumi ya sama sekelasnya orang ini. Alhamdulillah umat Islam punya ulama hebat. Apa yang kami hadir ke majelis ini pun juga kami ngintip dari ulama. Saya ngintip dari ulama. Cuman bedanya saya ngintip dari ulama, tapi ada umat Islam ngintip dari orientalis, dari orang kafir. Musibah. Kalau ini majelis tafsir, jangan katakan saya menafsiri, tidak. Saya tidak punya bahan untuk menafsiri. Tapi saya membaca buku, saya baca. Saya referensi dari beberapa ulama. Saya ambil poin-poinnya, saya simpulkan, saya hadirkan di sini.
Biarpun kita tidak menyebut tafsir fulan, apakah ini tafsirnya siapa? Saya sangat senang dengan tafsir orang akhir zaman seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ada Syekh Wahbah Zuhaili dan Mu'asirin. Tafsir orang dulu ada macam-macam, atau bari banyak tafsir. Tidak, jangan katakan wah ini menafsiri, enggak ada. Kok enggak ada buku tafsirnya? Kami sudah simpulkan omongan para ahli tafsir untuk menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kami. Saya ngintip, cuman saya ngintip dari ulama. Bukan ngintip orientalis. Bukan ngintip orang-orang kafir, bukan. Saya ngintip pendapat ulama-ulama, bukan dari kami, mohon maaf. Jangan dikatakan wah ini majelis tafsir Buya. Tidak. Kami mengintip dari ulama-ulama. Kul kafa billahi syahida, yang jadi saksi hanya Allah. Sudahlah kita berbuat, Allah yang menyaksikan. Maka ini semuanya ketulusan Anda ini sudah. Ini menuntut ketulusan, bukan kita pengen dilihat si fulan. Allah yang akan menjadi saksi yang sesungguhnya. Ketulusan hati kita, kejujuran kita, kebenaran kita. Baini wa bainakum, antara aku dengan kalian. Kalau kita berada hai orang kafir, Allah menjadi saksi. Kalau di antara kita ahli iman, Allah jadi saksi. Ketulusan kita, Allah jadi saksi. Allah bakal tahu. Allah tahu, Allah sudah tahu. Bukan bakal tahu, Allah sudah tahu. Wa man indahu ilmul kitab. Allah yang maha tahu. Allah yang mengetahui semuanya. Ilmul kitab itu adalah apa yang Allah. Jadi ada ilmul kitab yang sudah ditentukan oleh Allah. Allah maha tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Maka mari semuanya wahai para juru-juru dakwah, para ustadz, para pejuang, yuk kita tulus. Kita minta kepada Allah, kita berusaha. Yang kita lihat adalah ridho Allah, bukan viral tidak omongan saya hari ini. Diliput berapa media omongan saya hari ini. Atau seterusnya. Yuk kita tata hati kita. Dan kita amanat di hadapan Allah. Hidup kita sesaat di dunia. Jangan sampai kita berkhianat. Di dalam menyampaikan permasalahan yang bikin gaduh umat. Kita ingin nipu umat, berarti kita bersama iblis. Iblis nipu umat. Iblis di saat menjerumuskan pakai Al-Quran. Ya. Setan pakai Al-Quran jerumuskan umat. Makanya kalau ada orang menjerumuskan dengan Al-Quran juga bisa saja dengan cara memelintir, memotong-motong Al-Quran untuk menjerumuskan orang. Na'udzubillah. Ini saja yang bisa kami hadirkan dan ini adalah akhir surat Ra'ad. Semoga Allah menjaga iman kita, akhlak kita, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dia adalah mengaku muslim akan tapi kadang membuat keresahan di tengah-tengah umat. Kita cintai siapapun, semoga Allah memberikan hidayah, Allah muliakan mereka, Allah jaga keluarga mereka, jaga iman mereka, beri keinsyapan tobat, dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.